Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semuanya. Saya Bikarami Putra Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 191021030 dari jurusan Teknik Industri S1 Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari 4 metode rapid prototyping. Yaitu ada 4 metode, salah satunya yaitu Fused Deposited Modeling atau FDM. Kemudian yang kedua Selective Laser Sintering atau SLS. Yang ketiga ada Stereolithography atau SLA. Yang keempat ada Laminate Object Manufacturing atau LOM. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan yang pertama dari Fused Deposited Modeling atau FDM. FDM singkatan dari Fused Deposited Modeling adalah sistem 3D printer yang paling terjangkau dari segi harga mesin dan harga bahan materialnya. Mesin sistem ini bekerja dengan menarik gulungan plastik atau filament roll sebagai bahan materialnya ke dalam kepala printer. Kemudian dapat dilihat dari skema alat cara kerjanya pada gambar berikut ini. Berikutnya yaitu dari bahan baku materialnya yaitu plastik filament. Yang berikutnya untuk akurasi dari mesin FDM ini relatif rendah. Kemudian untuk harga dari mesin FDM itu yaitu 4.600.000. Harga ini saya temukan di beberapa marketplace. Untuk harga paling murah dengan merek Ender. Kemudian ada harga untuk bahan materialnya yaitu Rp300.000. Itu tergantung dari kualitas bahan materialnya. Dan ada juga yang dapat dijangkau atau lebih murah yaitu Rp2.000. Untuk harga Rp2.000 itu tergantung harga per meternya. Kemudian untuk kecepatan mesin FDM ini relatif tinggi atau cepat. Mungkin untuk kecepatan mesin FDM ini dapat hitungan beberapa menit saja, tergantung untuk kerumitan atau ukuran dari benda yang ingin dicetak. Kemudian untuk tahun mulai digunakannya yaitu mesin FDM ini dikembangkan pada tahun 1989 dan pada tahun 1990 lebih dikenal dengan istilah 3D printing. Kemudian ada jumlah penggunaan di industri. Jumlah penggunaan di industri untuk mesin FDM ini relatif banyak karena untuk harganya sangat terjangkau untuk beberapa industri sehingga dapat dimiliki untuk beberapa industri. Kelebihan dari mesin FDM ini yaitu yang pertama memiliki kecepatan cetak relatif tinggi. Yang kedua, biaya melakukan perawatan relatif rendah. Tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membersihkan atau membetulkan part-part yang rusak. Yang ketiga, biaya material relatif rendah. Karena di beberapa marketplace yang saya cari itu sangat banyak harga yang relatif untuk bahan materialnya yaitu filamen. Ada yang jual satu roll atau satu gulungan, ada juga yang menjual per meter, tergantung yang ingin menggunakannya. Terus yang keempat, mudah untuk digunakan atau dipelajari.
Kemudian untuk kekurangan dari mesin FDM ini, yang pertama, satu, resolusi hasil cetak relatif rendah, yang kedua, akurasi hasil cetak relatif rendah, yang ketiga, keterbatasan mengakomodir bentuk hasil dari benda. Yang keempat, perlu upaya lebih untuk post processing. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari mesin selective laser sintering atau SLS. Selective laser sintering atau SLS adalah teknik yang menggunakan laser sebagai sumber daya untuk membentuk objek 3D yang solid. Karena berbagai bahan yang dapat digunakan dengan jenis printer 3D ini, teknologi SLS sangat populer untuk produk-produk 3D printing yang disesuaikan. Untuk skema alatnya dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian untuk bahan baku materialnya yaitu nilon poliamida serbuk, kemudian ada keramik dan kaca. Untuk akurasi dari mesin SLS ini relatif tinggi, bisa dikatakan mendekati 100% mirip dengan apa yang diinginkan dari desain. Kemudian untuk harga mesin yaitu 95 juta. Ini saya temukan di beberapa marketplace. Untuk alat ini memang sangat mahal. Kemudian untuk harga bahan baku materialnya yaitu Rp262.337. Harga ini untuk satu bag atau satu plastik dengan berat 500 gram. Karena bahan baku untuk membuat 3D printing dari mesin ini menggunakan bentuk serbuk. Kemudian untuk kecepatan relatif tinggi atau cepat seperti mesin FDM hanya dapat dihitung dengan hitungan menit saja. Kemudian tahun mulai digunakan, mesin SLS ini dikembangkan pada tahun 1980. Kemudian jumlah penggunaan di industri relatif banyak bagi beberapa industri menengah ke atas. Karena untuk mesin ini juga relatif sangat mahal untuk dimiliki beberapa industri. Kemudian kelebihan dari mesin SLS ini adalah yang pertama, memiliki kekuatan yang tinggi, yang kedua, ketahanan kimia yang kuat, yang ketiga, sangat memungkinkan finishing, bisa dikatakan bonding, coating atau flocking. Yang berikutnya yaitu kekurangan dari mesin SLS, yaitu hasil dari SLS memiliki permukaan yang kasar sehingga memerlukan tambahan ekstra untuk menghaluskan atau finishing dari alat, dari hasil cetakan alat mesin SLS ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan lagi yang ketiga dari mesin stereolitografi atau SLA. Stereolitografi adalah proses rapid prototyping yang pertama dikomersilkan. Diluncurkan pada tahun 80-an oleh 3D System. Gambar berikut dapat dilihat untuk skema alatnya. Untuk bahan baku materialnya yaitu protopolymer resin yang cair. Untuk akurasinya sangat tinggi seperti mesin SLS karena hampir mendekati 100% dengan desain yang diinginkan. Kemudian untuk harga mesin yaitu Rp6.700.000, harga untuk mesin SLA tanpa merek. Saya temukan di beberapa marketplace, harganya tergantung dari merek-merek yang mengeluarkan alat tersebut, karena
yang saya temukan untuk paling murah yaitu dengan tanpa merek, yaitu dengan harga 6.700.000. Kemudian untuk harga bahan materialnya yaitu 659.000 untuk 1 kilogram dari fotopolimer resin yang cair. Bahan baku materialnya ini dalam bentuk cair, biasa dijual dengan botolan. Kemudian untuk kecepatan relatif tinggi dan cepat seperti mesin FDM dan SLS. Kemudian untuk tahun mulai digunakan, mesin SLA ini dikembangkan pada tahun 1982. Kemudian jumlah penggunaan di industri relatif banyak, seperti mesin FDM dan SLA, SLS, karena mesin ini juga terjangkau untuk berbagai industri, mulai dari industri menengah ke bawah dan menengah ke atas. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, satu, keakuratan yang tinggi, bisa dikatakan mendekati 100%. Terus yang kedua, kekuatan mekanik yang tinggi. Yang ketiga, hasil yang halus sehingga tidak memerlukan tambahan ekstra tenaga untuk menghaluskan atau finishing dari hasil mesin SLA ini. Kemudian kekurangan dari mesin SLA ini yaitu harga bahan baku yang mahal, karena 1 kilogramnya itu dijual dengan harga yang tadi ini 659.000 untuk 1 kilogram resin. Kemudian yang kedua, peralatan yang mahal. Terus saya akan menjelaskan tentang mesin dari Laminate Object Manufacturing atau LOM. Laminate Object Manufacturing atau LOM adalah sistem pembuatan prototipe cepat yang dikembangkan oleh Helis Inc. Di dalamnya lapisan kertas berlapis perekat plastik atau laminasi logam direkatkan secara berturut-turut dan dipotong menjadi bentuk dengan pisau atau pemotong laser. Untuk skema alatnya bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk bahan baku dari mesin LOM ini, bahan baku materialnya yaitu lembaran material seperti plastik, kertas, atau logam. Akurasi dari mesin LOM ini relatif rendah, ya bisa dikatakan kurang dari 70-60%-an, kurang lebih seperti mesin FDM. Untuk harga mesinnya yaitu 5 juta rupiah, saya temukan di beberapa marketplace. Kemudian harga bahan baku materialnya yaitu 448.000 untuk harga plastik ABS. Yang kedua yaitu 62.000 untuk harga lembaran kertas. Yang ketiga yaitu 18.511 rupiah untuk harga lembaran logam jenis tembaga. Untuk kecepatan dari mesin LOM ini relatif tinggi dan cepat seperti mesin FDM, SLS, dan SLA, bisa dikatakan dalam hitungan menit saja. Kemudian tahun mulai digunakan yaitu mesin LOM ini dikembangkan pada tahun 1985. Jumlah penggunaan di industri lumayan relatif banyak seperti mesin-mesin yang lainnya, karena harga dari mesin LOM ini cukup terjangkau untuk beberapa industri. Kemudian kelebihan dari mesin LOM ini yang pertama yaitu biaya rendah karena bahan baku sudah tersedia. Terus yang kedua, model kertas memiliki karakteristik seperti kayu dan dapat dikerjakan serta diselesaikan sesuai dengan alat tersebut. Yang ketiga, bagian yang relatif besar dapat dibuat karena tidak memerlukan reaksi kimia. Kemudian kekurangan dari mesin LOM ini
Yang pertama, akurasi dimensi sedikit kurang daripada stereolitografi dan sintering laser selektif, tetapi tidak diperlukan langkah penggilingan. Yang kedua, yaitu kesulitan dalam menghubungkan berbagai lapisan. Yang ketiga, yaitu tidak ideal untuk geometri kompleks. Sekian dari saya, telah menjelaskan 4 perbedaan dari metode rapid prototyping. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke teman-teman kalian. See you.